Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian PPG dalam jabatan transformasi Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Amalia Dwi Cahyani, mahasiswi PPG dalam jabatan transformasi Batch 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor induk mahasiswa 2501091111711. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025 pukul 08.00 WIB, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 dengan materi Lam Tafhim, Lam Tarkik, Ro Tarfim, Ro Tarkik dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Quran Surah Ibrahim ayat 32, dan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13 di SMP Excellent Al-Ikhlas Rembang, Pasuruan, Jawa Timur. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita biasakan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Kita ikuti sama-sama. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar. Baik, selanjutnya saya cek kehadiran terlebih dahulu. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada siapa? Aziz. Kenapa Aziz nggak masuk? Ulang. Sakit apa? Nah ini. Oke, selanjutnya kita cek kerapian terlebih dahulu. Silakan berdiri terlebih dahulu. Cek kerapian. Rapikan terlebih dahulu, bajunya dimasukkan. Sebelumnya kelas 7 kita sudah membahas sedikit materi tajwid. Ada yang masih ingat? Ya, Rana. Apa? Terus apa lagi? Bacaan nun sukun dan tanwin dan mim sukun. Masih ingat? Apa nun sukun dan tanwin itu ada berapa? Aja ingat. Nun sukun dan tanwin ada berapa? Ada 5. Apa aja? Oke. Masih ingat ya? Selanjutnya saya bertanya tematik untuk menuju membahas pelajaran yang akan dipelajari nanti. Apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Anda. Ya. Hukumnya membaca ilmu tajwid itu fardu kifayah, tapi ketika mempraktekkan membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain, wajib. Kita membaca Al-Quran
Zahaballahu. Oke. Baca zahabanlah. Tapi zahaballah. Ini diawali dengan huruf fathah terlebih dahulu untuk masuk ke lam jalan. Selanjutnya ada huruf yang berharokat dhamma. Kemudian ada lam jalan di sini. Maka dibaca fazadahumullah. Jadi tidak dibaca fazadahumullah, melainkan fazadahumullah. Oke, kita praktekkan sama-sama. Fazadahumullahu. Fazadahumullahu. Oke, Iam silakan dibaca sekali lagi. Fazadahumullahu. Ya. Arka coba dibaca. Fazadahumullahu. Oke. Kemudian lam jalan dibaca tatik atau tipis apabila lafaz Allah didahului harokat kasroh. Sebagai contoh, di sini terdapat huruf qaf yang berharokat kasroh, kemudian ada lafaz Allah. Maka lam jalan ini akan dibaca tipis. Sebagai contoh, min rizqillahi. Ada perbedaannya kan? Kalau di sini tadi dibaca fazadahumullahu, sementara di sini kita membacanya min rizqillahi. Di sini Allah, di sini rizqillahi. Itulah perbedaannya dari hukum lam jalalah yang dibaca tafkhim dan lam jalalah yang dibaca takhim. Kita coba praktekkan membaca. Min rizqillahi. Bismillahi. Coba Elsa dicontohkan. Min rizqillahi. Oke, Nanda coba dibaca. Min rizqillahi. Ya. Yang selanjutnya adalah hukum bacaan roh. Huruf roh dibaca tafkhim atau tebal apabila yang pertama huruf roh berharokat fathah atau fathatain. Contoh pada kata wa irfarad, roh di sini berharokat fathah, maka tidak bisa dibaca roh tipis atau roh biasa. Maka kita wajib baca wa irfarad, rohnya banyak. Selanjutnya berharokat fathatain di sini ya. Katsiran wa yahdi. Kamu tak akan putus di sini tanpa yang akan berbeda. Katsiran ini lebih lebat. Jadi tidak dibaca katsiran, maka katsiran. Berikut Coba kita tirukan. Wa id faraqna. Wa irfaraqna. Katsiran wa yahdi. Katsiran wa yahdi. Rohnya tebal ya, bukan tipis. Itu roh tafkhim. Selanjutnya huruf roh berharokat dhammah atau dhammatain. Contoh kullama usiku, dan sedahu tapi usiku, tapi ditebalkan. coba dipraktekkan. Kullama ruziqu. Kullama ruziqu. Coba Atian dipraktekkan. Kullama ruziqu. Syam coba dipraktekkan. Kullama ruziqu. Ya. Juga qadirun, ini adalah dhammatain. Selanjutnya adalah huruf roh sukun didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Contohnya di sini ada ba yang berharokat fathah, maka kita baca ya kalul barku. Rohnya kita tidak meskipun mati tapi harus dibuka. Ya kalul barku, dan sekedar aku, melainkan ya kalul barku. Kita tirukan sama-sama. Ya kadzul barqu. Ya kadul barqu. Coba mana? Tirukan. Kadul barqu. Oke. Reza coba tirukan. Kadul barqu. Ya. Nah, selanjutnya fa'ansurna, di sini ada short harokat dhammah.
yang dibaca tafkhim atau tunggal. Selanjutnya ada hukum bacaan ro yang dibaca tipis atau tarik apabila yang pertama huruf ro harokat kasroh atau kasroh lain. Sebagai contohnya, anggap saja di sini tidak ada wakafnya. Kita baca wal fajri, ya sehari bisa tidak boleh dibaca roi, apalagi roi nggak boleh. Cukup tipis ri wal fajri. Man kalau di sini juga kofkan, kita bacanya jangan dibaca wal fajri, melainkan wal fajri. Selanjutnya an-munkirin, biasa rimnya dibaca tipis. Nah ini adalah kasroh lain. Coba dipraktekkan. Wal fajri. Wal fajri. Al-munkirin. Al-munkirin. Coba dipraktekkan. Izal. Dibaca. Dari al-munkirin. Ya. Zara, coba. Ya, roknya dibaca tipis, jelas roknya. Bedakan ya, kasroh biasa dengan kasroh lain. Selanjutnya ro berharokat yang didahului oleh ya sukun. Ro yang berharokat yang didahului oleh ya sukun. Jadi ro apapun, harokat apapun, disebutnya dengan sukun. Sebagai contohnya, di sini ada kata qadirun. Di sini ada yang mati, ro berharokat memaknai di sini bebas ya harokatnya mati. Syai'in qadir, ini tipis biasa, roknya dibaca tipis. Tidak boleh dibaca syai'in qadir, itu tidak bisa, tidak boleh. Nah itulah tadi. Coba dipraktekkan. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Coba kita dibaca. Ya, roknya dibaca jelas tipis. Syai'in qadir. Karena sebelumnya berharokat apa? Kasroh, ya sukun didahului harokat kasroh. Meskipun roknya itu berharokat bungatain, harokatnya bungatain, fathatain, tetap dibaca tipis karena dia didahului dengan ya sukun. Selanjutnya, Bacaan tafkhim dan tarqiq yang terjadi pada hukum bacaan lam dan hukum bacaan ro. Kita sudah mengetahui bagaimana cara membaca hukum lam jalalah dan juga hukum bacaan ro yang pada lafaz balas tertentu. Semoga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membaca Al-Quran sehingga bacaan kita jadi lebih bagus. Semoga video kita kali ini memberikan manfaat. dari penjelasan barusan ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Nah, kita lanjut ke tugas. Barusan saya kasih video pembelajaran sudah dipahami, sekarang lanjut ke tugas kelompok. Ayatnya nanti saya acak melalui aplikasi Google of Name. Kelompok 1 akan mendapatkan surah Kelompok 1 mencari bacaan ini, bacaan surah Ar-Rum, ro tafkhim, lam tafkhim, ro tarkib dan lam tarkib. Saya bagikan lembar kerjanya, silahkan dicari bacaan tajwidnya. Buka laptopnya dan cari surah sesuai dengan yang sudah dibagikan. Jangan buka laptopnya dan dicari.
tengah sini. Gak apa-apa ya. Jangan buka terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipresentasikan. Silakan dibaca surahnya apa? Kamu belum jauh. Yang lain gini ya. Ya, terus ayat yang ditemukan, lafaz yang ditemukan apa aja di situ? Terus sebabnya apa? Jenisnya apa? Ya, sebabnya apalagi yang ditemukan? Ya, jenisnya apa? Terus ya, terus apa lagi yang ditemukan? Ya, terus apa lagi yang ditemukan? Apa saja lagi? Ya, ya, itu aja ditemukan dari kelompok berapa? Tadi kelompok berapa? Kelompok 2, silakan lanjut kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan Ya, silakan dibaca. Ya, jenis bacaan apa aja yang ditemukan? Lafaz apa aja yang ditemukan? potongan ayat yang ditemukan yang pertama Allahu. Ya, sebabnya apa? Jenisnya? Jenis bacaannya Allahu. Ya, Sebab karena waktu adalah potongan ayat kedua Al-Anbiya. Jenis bacaan Al-Anbiya. Sebab bacaan karena lam ditulis dan harakat sukun. Potongan ayat ketiga mengaku jenis bacaan tertulis keluarga ini karena bukanlah alasan sejarah laku itu Ibarat menjadi karena penerapan dalam penerapan syukur. ya, terus apa lagi yang ditemukan? Kita sedia jenis bacaan tafsir, tafsir dan tafsir. Karena lalu baca tulis dan berharapan Allah. Fil kahwi jenis bacaan tafsir karena lalu baca tulis dan berharapan Allah.
potongan ayat yang ketujuh diambil jenis bacaan tajwid roh tarkib sebab karena akan dibaca tipis dan berharokat sukun. Yang kedelapan pasal laku antara jenis bacaan keduanya bacaan roh tarkib karena roh berharokat fathah. Ada yang ditanyakan? Ya. Baca kelompok 2. Ada? Ya, silakan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 1, silakan. Ya, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan Ya, ya. hasil kita kelompok kami. Ya. Surah apa? Surah Ar-Rum ayat 1. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marad tasadu bari wa bari bima kasabat aydihim nasibi yudi qawm ba'dalladhi amru alam dari. Dan bacaan apa aja yang ditemukan? Apa aja yang ditemukan? Apa lagi yang ditemukan? Ya. Apa lagi yang ditemukan? Terus jenisnya apa? Terus sudah, apa ada lagi? Sudah. Apa ada yang ditanyakan? Sudah. Ya, silakan diakhiri dari presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibahas barusan adalah bacaan lam tafsir, lam tarkib, tafsir dan roh tarkib. Lam tafsir tadi apa? Bacaan apa lam tafsir? Khusus untuk bacaan lafzul jalalah yang lam dibaca tebal. Itu cuma satu, yaitu lafzul jalalah. Kalau lam tarkib tadi apa? Lam yang dibaca tipis. Harokatnya apa tadi? Selain bacaan lafzul jalalah, harokatnya kasroh, dhamma. Terus roh tafsir tadi apa? Roh yang dibaca tebal. Kalau roh tarkib, roh yang dibaca tipis. Untuk fokus atau tidaknya kalian dalam menyimak materi tadi, saya akan menanyakan ke Reza. Sebutkan bacaan tafsir dan tarkiza. Bacaan tarkib apa?